الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis-hadis 100 tentang wanita dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-49 halaman 18. Ini masih dalam bab beberapa masalah dan hukum yang berkaitan dengan wanita. Kita lanjutkan, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Imran radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairu, dan sebaik-baik tibin nisa'i, parfum bagi wanita adalah ma dhahara launuh, apa yang tampak warnanya, wa khafiya, dan tersembunyi rihuhu, baunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh memakai parfum. Syaratnya baunya tidak boleh semerbak. Kalau baunya semerbak, wanginya kemana-mana, maka ini hanya boleh di dalam rumahnya, untuk suaminya, untuk anaknya, untuk bapaknya, untuk mahramnya. Kalau terbau oleh ajnabi itu adalah laki-laki yang bukan mahram, maka hukumnya adalah haram. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwasanya perempuan memakai warna pada kulitnya, nggak ada masalah. Misalnya bedak, habis mandi biasanya wajahnya kasih bedak, nah sehingga lebih cerah, nggak apa-apa. Karena di sini diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita memakai parfum yang berupa warna. Biasanya kalau di bangsa Arab itu pakai za'faron namanya. Za'faron itu warnanya kuning. Kalau dibau begini wangi dikit. Tapi ketika dipakai gini baunya tidak semerbak kemana-mana. Seandainya ada seorang perempuan pakai za'faron lewat di depan orang-orang, nah ini baunya tidak akan terbau. Tapi ketika ditempelkan hidung pada kulit yang terkena za'faron akan terbau sedikit wangi. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya warna yang biasa bagi wanita. Adapun warna yang memfitnah, membuat menggoda para laki-laki, maka itu dilarangnya karena menggoda tersebut. Tapi kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imran. Imran ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan anak sama-sama sahabat Nabi. Dan peraturannya kalau kita membaca nama sahabat Nabi, sementara bapak dan anaknya sama-sama sahabat, maka hendaklah kita doakan ridha Allah untuk keduanya. Imran bin Husain. Imran ini anaknya, Husain ini bapaknya. Sama-sama sahabat Nabi. Berarti cara mendoakannya an Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya, Imran sama Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mendoakan sahabat Nabi hanya orang-orang khusus saja. Sebagian sahabat Nabi tidak didoakan radhiyallahu an. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita adalah semua sahabat Nabi berhak didoakan radhiyallahu anhu. Imran bin Husain. Husain sahabat Nabi masuk Islam karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Husain itu adalah orang yang kafir. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Husain, kamu punya Tuhan berapa?" Dia mengatakan, "Tuhan saya 7. 6 ada di bumi, 1 ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul mengatakan, "Kalau kamu sedang susah, kamu pergi kemana?" "Saya pergi kepada Tuhan yang di langit." "Kalau punya utang, kalau punya masalah, kalau punya perkara yang berat, kamu pergi kemana?" "Saya pergi kepada Tuhan yang di langit." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu yang 6 dibuang saja, nggak ada gunanya.
Akhirnya dia masuk Islam. Jadi disuruh mikir oleh Nabi SAW. Tuhannya banyak, tapi yang bermanfaat hanya satu. Ya sudah, berarti nyembah satu aja. Ngapain nyembah 7, sementara yang lain-lain nggak ada manfaatnya. Nah, ini cara dakwah kepada orang-orang kafir. Diminta berpikir, diajak berpikir bagaimana pemikiran yang benar, maka pasti akan dia mendapatkan hidayah apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepadanya. Hadis berikutnya hadis 50. Hadis ini buku ini isinya 100 hadis, berarti ini sudah sampai separuh buku. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna, dan sesungguhnya, lakum, bagi kalian wahai suami, alaihinna, kewajiban atas mereka yaitu istri, alla yuti'na, bahwasanya mereka tidak menempatkan, furushakum, pada kasur-kasur kalian, tempat tidur kalian, ahadan, seorang pun, takrahunahu, yang kalian itu tidak suka kepada dia. Fa in fa'alna dzalik, kalau mereka nekat melakukan hal itu, fadribuhun, maka pukullah mereka, para istri, darban, dengan pukulan, ghaira mubarrih, yang tidak membikin luka. Walahunna, dan bagi mereka para istri, ada hak alaikum, yang wajib atas kalian untuk dilakukan. Apa itu? Rizquhunna, memberi rizki, memberi makan maksudnya kepada mereka. Wa kiswatuhunna, memberi pakaian kepada mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang adil. Semuanya ada hak dan kewajibannya. Suami ada hak, wajib bagi istri untuk melakukan haknya suami tadi, menunaikan haknya suami tadi. Sebaliknya juga begitu, istri punya hak, wajib bagi suami untuk melaksanakan hak-hak atau menunaikan hak-hak tersebut kepada istrinya. Jadi sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban. Sama dengan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah ada haknya untuk dihormati untuk rakyat, tapi juga ada kewajibannya untuk berbuat maslahat kepada rakyat. Jangan mendolimi rakyat, jangan membuat keputusan yang menyengsarakan rakyat. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Kalau pemimpin ini melakukan kewajibannya secara baik, insya Allah rakyatnya juga melakukan kewajibannya secara baik. Tapi kalau sebaliknya, pemimpin tidak melakukan kewajibannya secara baik, maka nanti paling-paling sama juga, rakyat juga tidak akan melakukan kewajibannya secara baik. Demikian juga suami istri juga begitu. Kalau suami melakukan kewajibannya secara baik, insya Allah nanti istri akan tergerak hatinya untuk melaksanakan kewajibannya secara baik. Demikian juga sebaliknya, kalau istri melakukan kewajibannya secara baik, insya Allah suami akan tergerak hatinya untuk melakukan kewajibannya secara baik. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan minimal satu perkara yang menjadi haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri. Apa itu? Tidak boleh memasukkan ke dalam rumahnya, menempatkan di dalam kasurnya suami siapapun yang tidak disukai oleh suami, meskipun itu adalah mertuanya sendiri. Mertuanya berarti bapaknya si istri tadi. Saya punya rumah, dalam rumah saya ada istri saya. Rumah ini milik siapa? Milik saya. Saya yang beli, saya yang membangun, dan sebagainya. Nah, maka saya punya hak. Tidak boleh istri saya untuk masukkan orang yang tidak saya sukai ke dalam rumah saya. Tidak boleh dia letakkan di kasur tempat tidur saya. Maka seandainya saya tidak suka kepada mertua saya karena suatu kekurangan dia, mungkin kalau datang nanti bikin masalah di rumah, maka saya pesan kepada istri saya misalnya, nanti kalau bapak mertua datang ke sini jangan ditidurkan di sini. Boleh bertamu sebentar aja sesuai keperluannya, tapi bermalamnya jangan di sini. Nah, kalau saya sudah bikin peraturan begitu, istri saya wajib taat. Tidak boleh dia kemudian memenangkan bapaknya dia, kemudian mengalahkan saya, karena kewajiban saya sebagai suami, hak saya sebagai suami lebih besar daripada haknya bapak mertua saya sebagai bapaknya istri saya. Ini adalah dalam bab seperti ini, lebih besar haknya suami. Tapi tentu saja suami hendaklah juga
paham adab. Jangan serta-merta dia punya hak kemudian semena-mena, kemudian tidak suka kepada mertuanya, apapun perkara, sedikit masalah dibikin besar, nggak begitu. Jadi kalau dia bikin peraturan bapak mertuanya tidak boleh tidur di rumahnya, itu harus ada alasan yang jelas kenapa, apa sebabnya. Apakah memang betul-betul kalau bapaknya itu tidur di rumahnya akan madarat nih. Kalau hanya sekedar benci hati tanpa ada sebab, tanpa ada udzur yang jelas, maka ini kesalahan di pihak suaminya. Dia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak hormat kepada bapak mertuamu? Kamu ambil putrinya dia tapi kemudian kamu tidak hormati dia. Kemudian di sini Rasulullah menyebutkan haknya istri. Pertama adalah dikasih rizki, maksudnya dikasih makan. Yang kedua adalah kiswah, dikasih pakaian. Tidak disebutkan dikasih tempat tinggal, tetapi sudah mafhum. Jadi bukan berarti ini hadisnya hanya menyebutkan makan sama pakaian, berarti nggak wajib kasih tempat tinggal, nggak begitu. Zaman dulu itu sudah jadi kebiasaan orang Arab, namanya mau nikah itu sudah siapkan tempat tinggal. Boleh itu rumahnya dia sendiri, boleh itu rumahnya bapaknya, yang penting siapkan tempat tinggal. Jangan nikah kemudian tidur di pinggir jalan, di bawah jembatan, enggak begitu, enggak ada, zaman dulu enggak ada. Maka orang berani melamar itu maksudnya berani kasih tempat kepada istrinya. Di mana? Apakah di rumahnya dia sendiri yang dia sudah miliki, atau di rumah bapaknya, atau di rumah siapapun, tidak harus milik dia. Rumah ngontrak juga enggak ada masalah, yang penting ada tempat. Malah kalau rumah ngontrak malah bagus Pak, namanya kontraktor gitu. Fadilahnya besar, kontraktor duitnya banyak. Tayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini ada satu hal yang penting yang harus kita pelajari. Apa itu? Rasulullah mengizinkan suami untuk mukul istri. Fadribuhun, pukul istri, boleh. Apabila istri tidak melakukan kewajibannya. Tetapi mukulnya istri ini bukan mukul untuk menyiksa, tetapi mukul untuk mendidik. Nah, dalam Islam itu ada dua pukulan itu. Ada pukulan untuk mendidik, ada pukulan untuk menghukum atau menyiksa. Misalnya ada orang mabuk. Nah, ini bukan pukulan didik kalau ini. Ini pukulan hukum. Sehingga pukulannya harus yang membuat jera. Jangan hanya pukulan lemes saja. Kalau dia dipukul lemes begitu, dia pasti besok mabuk lagi. Karena itu untuk efek jera, maka harus yang keras pukulnya. Tapi kalau untuk istri ini pukulnya dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membuat luka. Kalau mukul sampai lecet, nah berarti bukan pukulan mendidik itu. Mukul sampai tulangnya retak, bukan pukulan mendidik itu namanya. Mukul sampai keluar darah, ini bukan pukulan mendidik itu. Nah, maka para ulama contohkan bagaimana pukulan mendidik itu bagaimana. Contohnya ambil kayu siwak, pukulkan sama istri. Kayu siwak bagaimana? Kecil ya, nggak ada kayu siwak segini, nggak ada. Segini nih. Pakai sikat gigi lah. Sikat gigi kita bawa, kemudian kita pukulkan istri. Bukan dipukulkan di kepalanya, bukan. Nggak boleh mukul kepala, bahaya. Mukulnya di tempat yang aman. Nah, maka para guru kami mengatakan yang paling aman tempat di tubuh manusia itu pantatnya, karena nggak ada sarafnya. Nah, ambil sikat gigi, pukulkan di pantatnya begitu, atau di pahanya begitu. Nah, istri kaget, nggak pernah dipukul kaget. Nah, sudah dia akan memperbaiki diri. Nah, ini jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki dirinya istri saja, tidak untuk menyiksa dia sama sekali. Hadis berikutnya 51, an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ah, haknya istri, ala zauj, atas suami, ayyut'imaha. Ini salah harakat nih. Yuta'imuha salah. Mestinya ayyut'imaha, bahwasanya dia memberi makan kepada istri, idza ta'im, apabila dia makan. Wa yaksuwaha, dan bahwasanya dia memberi pakaian kepada istri, idza tasa, apabila dia berpakaian. Wala yadribal wajha, tidak boleh pukul wajah. Wala yuqabbiha, tidak boleh menjelekkan, memburukkan. Wala yahjura,
dan tidak menyingkiri istri, meninggalkan istri illa fil bait, kecuali masih di dalam rumah dia, ya, dalam area rumah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dikatakan haknya istri ada dua, dikasih rezeki, dikasih pakaian. Nah, rezeki itu apa? Disebutkan pada hadis ini yut'im, kasih makan. Nah, berarti rezeki yang dimaksud adalah apa? Makan. Memang kata-kata rezeki itu ada dua makna. Ada makna sempit, ada makna umum. Makna sempitnya adalah makan. Saya dikasih rezeki, maksudnya saya dikasih makan. Makna umumnya, makna luasnya, rizki adalah apapun yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini namanya rizki. Kita dikasih ilmu, itu namanya apa? Rizki. Kita dikasih akhlak, itu namanya rizki. Kita dikasih sifat sabar, itu namanya rizki. Kita dikasih sifat yang bagus, akhlak yang mulia, ini namanya rizki. Jadi Allah memberikan kepada manusia rizki beraneka ragam. Maka rizki itu tidak hanya makan saja. Kita diberi taufik untuk hadir pengajian, ini rizki. Kita diberi taufik untuk hadir dalam salat tarawih, ini rizki. Kita diberi taufik oleh Allah sehingga melakukan salat tahajud, ini rizki. Jadi rizki tidak hanya masalah dunia bab mangan, bukan, tapi masalah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu namanya rizki. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa ma u'tiya wa ma ruziqa 'abdun khairan wala awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi rizki oleh Allah, suatu rizki yang lebih luas dan lebih baik daripada rizki berupa sifat sabar. Jadi sifat sabar adalah rizki paling baik dari Allah, rizki paling luas dari Allah. Kalau duit itu juga rizki, tapi nggak luas. Karena duit itu kalau mau kita bagi-bagikan untuk menyenangkan orang, nggak cukup untuk semua orang. Duit kita banyak, sebanyak apapun dibagi untuk seluruh dunia, nggak bakal cukup. Tapi kalau sabar, nah ini bisa mencukupi seluruh dunia. Semua orang dunia ini, kita kalau punya sifat sabar, maka sifat sabar kita bisa untuk menghadapi semua mereka. Ada yang menuduh kepada kita karena kita sabar, wis meneng wae. Ya, didoakan aja hidayah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah sehingga tidak menuduh saya lagi. Ada orang mengejek kita, sabar, kita doakan saja mudah-mudahan engkau menjadi orang yang soleh sehingga tidak pernah mengejek orang lain lagi. Nah, sabar, bisa untuk menghadapi seluruh manusia. Tapi kemudian masalah yang kedua di sini, Rasulullah mengatakan wala yadribal wajh, tidak boleh pukul wajah. Jadi boleh mukul, tetapi ada syaratnya dua. Syarat yang pertama disebutkan pada hadis pertama tadi, jangan melukai. Syarat yang kedua, mukulnya jangan di wajah. Jadi nampar istri itu nggak boleh. Pipi itu bukan untuk ditampar. Pipi istri bukan untuk ditampar. Pipi istri untuk diapakan? Dicium. Nah, disayang kata ibu nih. Disayang, dicium, bukan untuk ditampar. Haram. Kenapa haram? Dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukul di tempat yang nggak bahaya. Mukulnya kan untuk mendidik saja. Wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia pada manusia. Kalau ditampar wajah, kemudian ngepasi pas yang tempat saraf yang bahaya, itu bisa menyebabkan madarat yang besar. Atau minimal melukai bagian wajah, jadi jelek, ada lukanya, cantiknya jadi hilang. Maka dilarang wajah karena apa? Wajah ini tempat paling mulia pada anggota tubuh manusia. Rasulullah mengatakan wala yuqabbih, jangan menjelekkan. Apa maksudnya menjelekkan? Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, sesuai adatnya orang Arab. Orang Arab, suami kalau marah sama istrinya, dia mengatakan qabbahakillah, mudah-mudahan Allah membuat kamu jelek. Ini adatnya orang Arab. Mengatakan apa? Qabbahakillah. Nah, oleh Nabi dilarang. Ini ucapan adatnya orang Arab, marah begini jangan diikuti. Kalau mau marah sama istri, ucapkan kata-kata yang baik. Bukan qabbahakillah, diganti Allahu yahdik, mudah-mudahan Allah menunjuki engkau. Allahu yuslihuk, mudah-mudahan Allah menjadikan engkau salihah. Nah, yang baik-baik ucapannya. Makna yang kedua, wala yuqabbih, jangan menjelekkan, maksudnya jangan mengatakan misalnya wajahmu elek, kowe iki ora ayu babar blas, nah, menjelekkan begitu, mengatakan dia jelek, enggak boleh. Jadi semua celaan itu berarti termasuk dalam yuqabbih, menjelekkan.
badanmu elek, ora cantik blas, dilihat tidak menyenangkan blas, nah, itu nggak boleh seperti itu. Yang menjadi masalah apa? Itu aja yang diperbaiki. Misalnya masaknya kurang pas asinnya, bilang aja tambahi garam, selesai. Tidak usah mengatakan wong ra pinter masak blas, masakane ora enak blas, nah, itu namanya yukobih. Apakah perkataan seperti ini menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Masaknya kurang pas, dimarahi, tambah tidak senang, akhirnya masak tanpa dengan tanpa hati. Nah, maka kemasaknya kalau tidak tanpa ikhlas malah tambah runyam rasanya, nggak enak. Kemudian untuk kalimat terakhir, wala yahjur illa fil bait, tidak boleh menyingkiri istri ketika marah kecuali hanya di dalam rumah. Ini masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih sehingga hadis ini berlaku. Sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, maka hadis ini tidak berlaku. Imam Bukhari termasuk ulama yang berpendapat boleh menyingkiri istri di luar rumah. Dalilnya satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada seluruh istrinya. 9 istri semuanya dimarahi karena suatu masalah, maka beliau kemudian tidak tidur di dalam rumah beliau, tapi tidur di masyrubah. Masyrubah itu adalah tempat penyimpanan bahan makan bagi orang-orang Arab. Biasanya zaman dulu orang punya rumah kecil, karena kecil maka bahan pangan tidak dimasukkan di situ, dimasukkan di tempat lain bangunan sebelahnya. Nah, itu namanya masyrubah. Nah, beliau tidurnya di masyrubah. Kalau sekarang mungkin seperti orang-orang desa, antara bangunan rumah dengan bangunan dapur berbeda. Rumah tempat tinggal bangunan sendiri, dapur untuk masak bangunan sendiri. Nah, mungkin kira-kiranya seperti itu. Nabi tidak tidur di rumah tempat tidurnya, tapi tidurnya di pawonnya, di dapurnya, menyingkiri seluruh istrinya. Nah, ini berarti dalil menyingkiri istri di luar rumah. Dalil yang kedua, Nabi pernah datang ke rumah Fatimah, putrinya Nabi SAW, cari Ali. Di mana Ali? Ali itu suaminya Fatimah. Maka Fatimah mengatakan lagi marah. Terus kemana? Keluar ke masjid. Akhirnya Nabi masuk masjid, ternyata Ali sedang tidur di masjid. Masjid waktu itu masih tanah, sehingga bajunya Ali penuh dengan debu. Maka oleh Nabi dibangunkan sambil dikatakan, wahai bapaknya debu, ayo bangun. Wahai bapaknya debu, bangun. Maka sejak saat itu dia dipanggil Abu Turab, bapaknya debu. Nah, ini marah sama istrinya Fatimah, kemudian keluar dari rumah, tidurnya di masjid. Berarti menunjukkan boleh menyingkiri istri di luar rumah. Jadi masalah ini khilafiyah. Karena itu kalau kita berpendapat bahwasanya istri ini kalau hanya disingkiri di dalam rumah masih tetap nekat, tidak adab kepada suami, maka boleh kita singkiri keluar rumah. Tapi kalau masih bisa di dalam rumah disingkirinya, itu lebih baik. Bagaimana menyingkiri di dalam rumah? Misalnya tidur di luar kamar. Biasanya kamar suami istri satu kamar. Ini karena marah maka suaminya tidur di sofa, misalnya di luar kamar, menyingkiri istri. Nah, itu masih dalam rumah. Atau bisa juga masih dalam satu kamar, masih dalam satu tempat tidur, tetapi disingkuri, dikasih punggungnya. Biasanya tidurnya menghadap istri, ini menghadap ke tembok, dikasih punggung. Nah, ini sudah termasuk menyingkiri istri di dalam rumah. Istri wanita itu biasanya hatinya sangat lembut. Dikasih pelajaran begini biasanya sudah, kalau dia orangnya baik pasti sudah akan sadar, akan memperbaiki diri. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya mendidik istri dengan cara yang paling lembut, paling bagus. Bagaimana? Kalau disingkiri dalam rumah sudah baik, udah nggak usah menyingkiri keluar rumah. Nah, ini cara menggabungkan antara dua pendapat tadi. Kalau mau kita pakai dua-duanya, maka singkiri istri dalam rumah dulu. Kalau masih belum memperbaiki kondisi istri, maka boleh singkiri di luar rumah. Hadis berikutnya 52. Wa an Amr bin al-Ahwas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang tapi terjemahnya ringkas
karena kalimat-kalimat yang pertama ini sudah terjemahnya sama dengan hadis sebelumnya. Ala ketahuilah wa innalakum sesungguhnya hak kalian para suami ala nisaikum yang wajib atas istri kalian, haqqan merupakan hak kalian, wa innalakum dan sesungguhnya kalian para suami memiliki ala nisaikum kewajiban atas istri kalian, haqqan ya haknya suami, walinisaikum dan istri-istri kalian juga memiliki alaikum yang wajib dilakukan oleh suami, haqqan haknya istri. Jadi masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Fa amma haqqukum adapun haknya suami ala nisaikum atas istrinya. Pertama, fala yuti'na jangan menempatkan furushakum pada tempat tidur kalian man takrahun orang yang kalian tidak senangi. Wala ya'dhanna yang kedua, jangan mengizinkan fi buyutikum masuk ke rumah kalian liman takrahun orang yang kalian tidak senangi. Ala ketahuilah wa inna haqqahun sesungguhnya haknya istri alaikum yang wajib atas kalian para suami untuk melakukan antuhsinu untuk berbuat baik ilaihinna kepada mereka fi kiswatihinna dalam bab pakaian mereka wa ta'amihinna dan makanan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, hanya bedanya ada tambahan dikit. Tambahannya apa? Haknya suami adalah istri tidak boleh masukkan ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suami. Kalau tadi kan tidak boleh menempatkan di tempat tidur saja. Nah ini ada tambahan, bahkan memasukkan ke rumah saja nggak boleh. Tidak hanya di tempat tidur, masuk ke rumah aja nggak boleh. Pernah ada satu kasus suami istri. Istri ini punya keponakan. Keponakannya itu suka pinjam duit orang nggak kembalikan, ya. Suka ngambil harta orang secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka suaminya ini tidak senang kepada keponakannya istri tadi. Nah, maka dia pesan sama istrinya, ponakanmu teko meneh jadi lebok. Nah, seperti ini haknya suami, nggak ada masalah. Kenapa? Ada uzurnya. Nah, maka sejak saat itu kemudian keponakannya juga nggak berani karena buleknya atau budenya tadi kemudian terang-terangan, ngene mas ya, aku ora kok benci karo kowe ora, tapi aku itu pesen dari suami saya, dia nggak senang sama kamu, maka dia pesen tidak boleh kamu masuk rumah. Nah, maka saya nggak bisa apa-apa, ini bukan rumah saya, ini rumah suami. Nah seperti ini nggak ada masalah. Disampaikan aja secara terang-terangan supaya orangnya juga paham bahwasanya ini tidak ada masalah sebenarnya antara wanita tadi dengan keponakannya, tapi yang bermasalah adalah suaminya merasa ada masalah dengan keponakannya si istri tadi. Sampaikan terang-terangan, nggak ada masalah. Insya Allah menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada tambahan bahwasanya suami memberikan pakaian kepada istri, memberikan makan kepada istri itu adalah tuhsinu, dengan baik. Apa maksudnya memberikan dengan baik? Maksudnya adalah memberikan sesuai dengan haknya, haknya yang normal. Jadi haknya suami, haknya istri diberi makan, diberi pakaian itu tidak ada kepastiannya dalam Quran atau hadis. Yang penting memberikannya dengan baik. Nah, dengan baik itu bagaimana caranya mengetahuinya dengan baik? Sesuaikan kondisi dan lingkungan. Misalnya lingkungan orang Jawa Tengah makan 3 kali sehari, berarti ngasih makan kepada istri yang baik itu 3 kali sehari. Jangan kasih makan 2 kali sebagaimana orang Jawa Barat. Pagi nggak ada makan nasi, adanya ngelaat, ya snack. Sementara nanti makan itu siang sama malam. Nah, kalau istrinya dari Jawa Tengah, jangan kasih makan 2 kali, karena dia haknya biasanya makannya 3 kali. Makan 3 kali diubah 2 kali susah. Kecuali kalau dia rela, ya nggak apa-apa mas, saya ngikuti adat Jawa Barat. Tapi kalau dia suaminya dari Jawa Barat, istrinya dari Jawa Tengah, biasanya makan 3 kali, kasih makan 3 kali, itu namanya tuhsinu, ya berbuat baik. Memberi makan istri yang dari keluarga kaya dengan istri yang dari keluarga miskin tentu saja berbeda. Dari keluarga miskin dikasih karak, doyan dia. Kasih kerupuk, doyan dia. Dari keluarga kaya kasih karak, mutah mungkin.
Maka kalau kita nikah wanita keluarga kaya harus paham apa yang bisa dia makan, apa yang tidak bisa dia makan. Tidak boleh hanya nikah saja kemudian tidak tanggung jawab keimangan sak karepe, enggak. Kalau memang dia nggak bisa makan tahu ya jangan dipaksa. Biasanya dulu karena keluarga kaya nggak pernah makan tahu sama sekali. Begitu kita kasih tahu ternyata nggak bisa masuk, nggak bisa kolu, nggak bisa dipaksa. Namanya apa? Memang dia nggak pernah makan begituan. Karena itu masalah rizki ini, nafkah ini tidak ada batasannya dalam Islam secara pasti, tetapi disesuaikan kepada adat dan kondisi. Kalau kondisinya dia orang kaya, maka pasti rizkinya berbeda dengan orang yang biasa. Orang yang biasa rizkinya atau makannya pasti berbeda orang yang miskin. Karena itu kalau pengen menikah dengan nyaman, pilihlah dari keluarga yang miskin. Mangan kerikil aja bisa, maka lebih enak. Kalau memberi makan orang yang kaya harus siap-siap nanti, tidak biasa kaget nanti. Karena saya punya teman, Pak, dia dari desa keluarga miskin, nikahi orang dari kota keluarga kaya. Biasanya keluarga desa masak sekali bisa untuk sehari. Misalnya masak sayur gori, untuk pagi nggih gori, siang nggih gori, malam nggih gori. Nah, ini keluarga kota nggak biasa. Pagi itu menunya harus beda dengan siang, harus beda dengan malam. Masak gori tok ora kolu nanti siang hari ora enak. Nah, ini harus siap begini nih. Kalau memang ini dari keluarga kaya yang memang nggak biasa makannya satu menu dalam sehari, ya harus kita siapkan setiap makan menu yang berbeda. Ini haknya apa? Istri kasih makan. Para ulama mengatakan haknya istri dikasih makan itu adalah makan matang, bukan beras mentah. Jadi kalau kita kasih istri kita beras mentah, itu belum memberikan haknya istri itu. Tapi alhamdulillah istri-istri kita di Indonesia ini kasih beras mentah pun gelem, pun gelem masak. Seandainya ada istri mengatakan, aku ora gelem beras mentah, geleme beras mateng, nggak apa-apa. Ini hak mereka. Tapi alhamdulillah, insya Allah nggak ada begitu. Ada ibu-ibu yang kasih beras nggak mau, insya Allah mau. Semuanya mau masak. Nah, ini adalah adabnya wanita-wanita Indonesia. Nggak ada yang komen, nggak ada yang marah ketika dikasih beras. Dia pasti sudah paham ini beras harus dimasak. Malah mungkin suaminya nggak bisa masak, maka dia melakukan masak itu karena memang dia satu-satunya yang bisa masak di rumah tersebut. Ya, alhamdulillah. Jadi ini saya menyampaikan secara jujur aja. Kalau para ulama katakan yang namanya ngasih makan istri itu makan matang, bukan bahan mentah. Hadis 53. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamul mar'ah," seandainya wanita itu mengetahui haqqaz zauj, haknya suami, lam taq'ud, perempuan ini tidak akan duduk, ma hadara ghada'uhu, selama tiba waktu makan siangnya, wa asya'uhu, dan makan malamnya suami, hatta yafrugha minhu, sampai suami selesai dari makan malam dan makan siangnya itu. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya hak suami untuk dihormati, dihargai oleh istri. Nah, sehingga Nabi mengatakan, seandainya haknya suami itu diketahui secara detail, secara hakikat oleh istri, maka istri ini kalau melihat suaminya lagi makan malam, makan siang, dia akan berdiri siap untuk melayani suami sampai selesainya. Tidak akan santai-santai membiarkan suaminya ngambil sendiri, membiarkan suaminya masak sendiri, enggak, disiapkan. Nah, maka para wanita yang baik itu adalah mestinya paham bahwasanya suami itu haknya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namanya pemimpin ya dihormati. Sama dengan kalau kita punya Pak RT, tidak mungkin kita lecehkan. Kita punya Pak RW, kita punya Pak Camat, punya Pak Lurah, ketemu pasti kita sapa, menghormati. Nah, demikian juga suami ini pemimpin di dalam rumah ini. Jadi setiap tempat itu ada pemimpinnya. Kalau sekup kecil, paling kecil ya dalam rumah, nah itu ada pemimpinnya. Bapak pemimpin harus dihormati, anaknya harus menghormati, istrinya harus menghormati, semua yang di rumah tadi karena sebagai rakyatnya.
Nah, maka paling bagusnya adalah apa? Kalau disiapkan makan siangnya, makan malamnya, ini sesuatu yang baik. Nih. Memang kalau suaminya rela ngambil sendiri ya nggak apa-apa. Nih. Seperti saya udah biasa pagi hari pasti minum kopi. Saya buat sendiri, nggak pernah minta. Nih. Ya minta kadang-kadang. Tapi biasanya buat sendiri karena istri saya udah sibuk, udah sibuk cuci piring, udah sibuk ngurusi anak yang mau mandi dan sebagainya. Nah, daripada saya nyibukkan orang yang sibuk, udahlah saya bikin sendiri aja karena toh buat kopi juga gampang sekali, tinggal cetek kompornya udah nyala, tinggal ngaduk kopinya selesai. Nah, maka kalau rela buat sendiri nggak apa-apa, tapi seandainya meminta untuk dibuatkan, maka ini adalah kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Tapi hadis terakhir pada majelis kali ini hadis yang ke-54 an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Ini tulisannya kurang mestinya ada tambahan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sabda Nabi bukan perkataan Abu Sa'id. Haqqu zauj, haknya suami ala zaujati yang wajib atas istrinya allau kanat bihi qarhah. Kalau seandainya pada suami ada qorhah, ada luka, ada koreng, falahasadha, lalu istri itu menjilati koreng tadi, nanai dijilati biar bersih, maka itu ma'addat haqqah, istri itu belum menunaikan haknya suami. Hadis riwayat Hakim. Ini hadis ini bukan berarti kalau suami korengan maka wajib istrinya untuk menjilati nanahnya, bukan gitu, bukan. Tapi maksudnya untuk menggambarkan betapa besar haknya suami. Suami haknya sebagai apa? Sebagai pemimpin tadi, kepala rumah tangga. Maka karena dia itu sebagai pemimpin harus dihormati oleh rakyatnya. Sebagaimana sudah dipahami ya, namanya kepala negara itu punya hak, yaitu dihormati oleh rakyatnya. Nah, sehingga karena ini pemimpin dalam rumah tadi adalah suami, dia berhak untuk dihormati. Nah, saking besarnya haknya ini, Nabi menggambarkan andaikan ini suami itu bernanah, dijilati nanahnya oleh istri, itu masih belum selesai, haknya suami belum selesai dilakukan. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami, sehingga daripada nanti di akhirat para istri disuruh tanggung jawab di hadapan Allah karena belum menunaikan haknya, marilah para istri yang salehah selama masih hidup di dunia ini memperbaiki diri menjadi wanita yang paling salehah sehingga Allah ridha kepadanya, dan kalau Allah ridha kepadanya, suami ridha kepadanya, pasti masuk ke dalam jannah. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hadis 55 dan seterusnya.